Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua kembali lagi di channel Matematika Lumut. Hari ini kita masih dalam masa pandemi, jadi ini PJJ, pembelajaran jarak jauh menggunakan daring ya. Oke, video ini dibuat untuk membahas tentang sifat yang keempat tentang operasi bilangan berpangkat, yaitu pangkat pecahan atau bentuk akar. Materi ini adalah materi SMP Matematika SMP kelas 9 semester ganjil. Nah, aturan umumnya, rumusnya itu seperti ini. Jika A pangkat M diakarkan dengan N, maka sama dengan A pangkat M per N. Ini jadinya pecahan. Oke, langsung saja, ini rumus umumnya ya, yang tadi Bapak sampaikan. A pangkat M diakarkan N, maka sama dengan A pangkat M per N. Kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh nomor 1, sengaja Bapak rumusnya Bapak taruh di sini ya, biar kamu bisa belajar dengan melihat. Oke, jadi jika ada 2 pangkat 5, jadi ini akar pangkat 3 dari 2 pangkat 5 adalah, ini yang ditanyakan rubah ke dalam bentuk pangkat, maka 5-nya itu sama dengan M ya, kemudian 3-nya sama dengan N, dan 2-nya itu adalah basis. Oke, ini basis itu berarti A. Nah, maka kalau menggunakan aturan ini ya, aturan ini menjadi A pangkat M per N, A-nya 2, pangkat M, M-nya 5 per N-nya 3. Oke, maka bentuk sederhana, bentuk pangkat dari akar pangkat 3 dari 2 pangkat 5 adalah 2 pangkat 5 per 3. 2 pangkat 5 per 3. Oke, gitu ya, ini jawabannya. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Ini gampang ya. Oke, di sini ada 5 pangkat 3 diakarkan 5, maka ini sama saja dengan 5 pangkat 3 per 5 gitu ya. Ini M nya, ini N nya. Oke, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Nah, bagaimana kalau seperti ini? 7-nya itu nggak ada pangkatnya, sebenarnya bukan nggak ada pangkatnya, di sini sebenarnya pangkat 1. Oke, pangkat 1, maka ini 7-nya sama dengan 7 pangkat 1 per 5. Ingat ya, jika dia 7 itu kan sebenarnya 7 pangkat 1, cuma pangkat 1 itu tidak ditulis. Kesepakatan pangkat 1 itu nggak ditulis ya, jadi dihapus gitu. Sebenarnya ini ada pangkatnya. Kita lanjutkan kembali ke nomor selanjutnya, nomor 4. Bagaimana jika pangkatnya negatif? Sama saja, soalnya cuma ini dirubah biar kelihatan serem. Nah, ini M nya itu yang ini, basisnya kan 6, M nya min 1 per N nya 5. Oke, cara cuma gini aja. Kita lanjutkan kembali. Nomor selanjutnya nomor 5. Nah, ini gantian sekarang. Kalau tadi kita diminta merubah ke dalam bentuk pangkat, nah ini di dalam bentuk pangkat itu minta dirubah ke dalam bentuk akar. Caranya juga sama. Tinggal 7 pangkat. Nah, ini M-nya pangkat 3 akar. Nah, ini 2. Gitu ya. Cuma akar 2 itu nggak ditulis. Kesepakatan untuk akar 2 itu tidak ditulis, jadi cukup seperti ini saja. Akar 7 pangkat 3. Paham ya? Oke, kita lanjutkan lagi biar kamu lebih paham. Ini ada minus 7 pangkat minus 2 per 3. Ini juga sama. Kamu tulis dulu 7 minus 2. Oke, akar 3. Begitu aja. 7-nya tulis ini, minus 2-nya sini. Pak, bisa nggak ditulisnya seperti ini Pak?
seperti ini, 7 pangkat 2 minus 3. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja karena pecahan karena pecahan itu, pecahan yang nilainya di sini kan ada 2/3, ini bisa diartikan minus 2/3, bisa juga diartikan 2/-3. Oke. Begitu ya. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Rubahlah ke dalam bentuk akar. Nah, kalau ini gampang. 5-nya kita tulis pangkat 3 akar 4. Oke. Dan cara bacanya itu akar 4, akar pangkat 4 dari 5 pangkat 3. Ini cara bacanya seperti itu. Cuma kita agak ribet ya. Oke, selanjutnya bagaimana dengan ini? Sederhanakanlah. Oke. Nah, dimulai dari ini kan rubah ya pertanyaannya. Kalau nomor 7 sampai nomor 1 sampai nomor 7 itu pertanyaannya adalah rubahlah. Nah, di nomor 16 ini kita sudah masuk ke dalam soal dimana kita bukan merubah ke dalam bentuk akar, tapi kita diminta untuk menyederhanakan. Oke. Pertanyaannya beda, menyederhanakan. Nah, cara menyederhanakannya kita menggunakan aturan yang ini, yang dulu pernah kita bahas. Jika ada A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka ini sama dengan A pangkat M kali N. Ini di sifat yang ketiga kalau tidak salah. Nah, maka untuk mengerjakan soal ini 16 ini kita rubah dulu ya. 16-nya kita rubah menjadi bilangan pangkat. Nah, 16-nya kita rubah menjadi bilangan pangkat. 16 itu bagusnya untuk perhatikan. Di sini ada 3/4. 4-nya di sini sebenarnya clue. Clue maksudnya apa? 16 ini kita rubah menjadi berapa pangkat 4. Nah, berapa pangkat 4. Gitu ya. Caranya gimana? Caranya kita bikin pound faktor. 16 dibagi 2 berapa? 8. 8 bagi 2 berapa? 4. 4 bagi 2 berapa? Nah, 2. Oke, maka 16 itu adalah sama dengan 2 pangkat 1, 2, 3, 4. Oke, 2 pangkat 4. Paham sampai sini? Oke. Jadi 16 ini kan kita rubah menjadi 2 pangkat 4. Berarti kan dipangkatkan 3/4. Nah, berarti ini sama dengan 2 pangkat 4 kali 3/4. Paham? Oke, sekarang kalau paham kita coret nih. Coret. Kenapa coret-coret? Karena kan gini, 4 kali 3/4. 4 kali 3 berapa? 12. 12 bagi 4 berapa? 3. Nah, ini kan lama ya. Jadi yang enak itu langsung kita gini aja, coret 3 gitu ya. Oke. Maka ini menjadi hasilnya adalah Bapak kasih batas nih. Oke, jadi hasilnya sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Maka jawabannya adalah 8. Untuk soal sederhanakanlah 16 pangkat 3/4. Jadi nilainya adalah 8. Gak ngerti, kita coba lihat soal selanjutnya saja ya. Jadi sudah mengerti. Nah, 27, lihat ya. Perhatikan. Di sini ada 27. Nah, di sini ada per 3. Berarti ini clue-nya, ini sebenarnya clue dari soal. Buat 27 itu pangkat berapa pangkat 3 yang hasilnya 27. Nah, caranya gimana? Caranya ini kan bisa dibagi 3. 9 bagi 3 3. Nah, 27 itu berarti sama saja dengan 3 pangkat 3. 3, ini 3 nih. Ada 3 kali 1 2 3. Maka 3 pangkat 3. 3 pangkat 3. Maka 27 pangkat 2/3 ini dirubah menjadi
3 pangkat 3, ini 27 nya ya, kemudian dipangkatkan ini 2/3. Oke, maka 3 maka sama dengan 3 pangkat 3 kali pangkat dipangkatkan lagi, ini aturannya sifat yang ketiga, 2/3. Ada yang bisa dicoret? Ada. Kita coret, coret, coret. Oke, maka jawabannya adalah 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 berapa? 9. 3 kali 3 9. Gitu. Lanjut ke nomor 10. Oke. Nah, sekarang ini hampir sama yang tadi. Oke. Ini sebenarnya kalau dirubah kan bisa menjadi seperti ini. Ini kan sederhanakan ya. Ini kalau kita rubah bisa menjadi 81 pangkat 1/4, gitu kan ya. Nah, 4-nya itu clue bahwa 81 ini kita rubah menjadi berapa pangkat 4. Berapa? Ini bagi 3. Bagi 3 27, bagi 3 9, bagi 3 3. 3 3 3 3. Ini ada 4-nya 3-nya. Berarti ini 81 itu 3 pangkat 4. Berarti menjadi 3 pangkat 4. Oke, dipangkatkan 1/4. Oke, gini ya. Boleh juga ini menjadi 3 pangkat 4 kali 1/4. Ada yang bisa dicoret? Ada. 4-nya kita coret, coret, coret. Jawabannya adalah 3 pangkat 1. 1 itu sekali lagi satu itu nggak boleh ditulis kesepakatannya ya. Jadi cukup 3 saja. Apa ada cara yang lain nggak cara ngerjainnya? Boleh juga kamu menggunakan cara seperti ini ya. Akar 81 pangkat 4. 81 nya kamu rubah dulu yang di dalam kurung. Oke, ini menjadi 3 pangkat 4. Oke, ini menjadi 3 pangkat, kalau dirubah ke dalam bentuk pecahan pangkat, jadi 3 pangkat 4/4. 3 pangkat 4/4 sama dengan 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 sekali lagi pangkat 1 itu nggak usah ditulis. Oke. Cara nomor 10 sudah selesai kita kerjakan. Kalau anak-anak nggak ngerti diulang lagi nanti ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh nomor 11. Sederhanakanlah. Nah, di nomor 11 ini cara ngerjainnya juga sama. 8 pangkat 2. Nah, ini ada per 3 kan, jadinya seperti ini. 8 pangkat 2/3. Ini dirubah ke dalam bentuk pangkat ya. Nah, di sini ada per 3, maka 8-nya itu ini clue agar 8 itu dirubah menjadi berapa pangkat 3. Bagi 2 4, bagi 2 2. Oke, berarti ini 2 pangkat 2 pangkat 3. Ini 2 pangkat 3, 8-nya dipangkatkan 2/3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 2/3. Gitu ya. Sorry. Ini 3. Oke. Nah, ada yang bisa dicoret? Ada. Ini coret, ini coret. Maka jawabannya adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 2 pangkat 2 adalah 4. Oke. Sekarang kita lanjutkan kembali. Nah, soalnya seperti ini. 27 pangkat 2 ini hampir sama ya. Ini berarti menjadi 27 pangkat 2/6. 2/6 gitu ya. Nah, seperti yang tadi sudah kita bahas, ini sebenarnya 6-nya itu clue. Cuma clue-nya itu nggak bisa 27 itu dijadikan bla 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 pangkat 6, ini nggak bisa. Nah, 27 itu angka 3 ketemunya. Ini kan bagi 3 sama dengan 9, bagi 3 sama dengan 3. Ini 27 jadinya adalah 3 pangkat 3. Nah, ini menjadi 3 pangkat 3 dipangkatkan 2/6. Ada yang bisa dicoret? Nggak ada yang bisa dicoret. Ya ada tapi nggak habis maksudnya. 2/6. Nah, caranya gimana? 3 kali 2 berapa? 6. Kan kalau perkalian pecahan itu atasnya saja yang dikalikan. Atas kali atas, bawah kali bawah. Karena bawahnya nggak ada, maka ini 6-nya nggak usah dikalikan. 6/6.
6 dibagi 6 berapa? 6 bagi 6 1. Oke, sama dengan 3. Sarah. Nomor 12 sudah, sekarang kita masuk ke nomor 13. Nomor 13 sama, soalnya seperti yang tadi cara pengerjaannya. Ini menjadi 27 pangkat 2/3. Oke. 27 itu 3 pangkat 3. 2/3 sama dengan 3 pangkat 3 kali 2/3. Coret sama dengan 3 pangkat 2. Gitu. 3 pangkat 2 berapa? 9. Oke. Lanjut. Ini nomor selanjutnya adalah 64 pangkat pangkat 2 diakarkan 3. Maka ini sama dengan 64 pangkat 2/3. Oke, sekarang ini 3 ini clue ya. 64 itu kan bagi 2 berapa? 32 bagi 2 16 bagi 2 8 bagi 2 4 bagi 2 2. Oke. Ini 64 itu sama dengan 2 pangkat 1 2 3 4 5 6 pangkat 6. Oke. Bisa juga, perhatikan. Bisa juga bukan 2 basisnya jangan 2, basisnya bisa juga 4. Kenapa basisnya 4? 2 kali 2 kan 4 ya. Kalau dirubah ini kan jadi 4. Oke, 4-nya ada 3. Bisa juga kamu rubah menjadi 2 pangkat basisnya 4 pangkat 3. Boleh kamu kerjakan seperti ini. 64-nya dirubah menjadi 4 pangkat 3. Oke, 2/3. Ini menjadi 4 pangkat 3 kali 2/3. Nah, kalau udah seperti ini tinggal dicoret, coret ya. Nah, berarti jawabannya adalah 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 berapa? 16. Boleh seperti ini, atau boleh juga kamu cara ngerjainnya kayak gini. Pakai yang 2 pangkat 6. Jadi akar pangkat 3 dari 64 pangkat 2 itu sama dengan, ini tetap dirubah menjadi pecahan ya, 64 pangkat 2/3. Nah, 64-nya kamu rubah menjadi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 dipangkatkan lagi 2/3 gitu kan ya. Nah, ini menjadi 2 pangkat 6 kali 2/3. Coret 6 bagi 3 2. Nah, 2 kali 2 4 sama dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu berapa? 1 2 3 4. 2 pangkat 4 itu 16. Oke, sama aja. Beda cara tapi jawabannya sama aja. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 15. Nomor 15, cara ngerjainnya gimana nih? Cara ngerjainnya tinggal kita rubah menjadi bentuk pangkat dulu, 3/3. Ini gampang banget. Ini menjadi 3/3 berapa? 1. 8 pangkat 1 berapa? 8. Cara. Oke. Itulah pembahasan kita mengenai operasi bilangan berpangkat. Submaterinya adalah pangkat pecahan atau bentuk akar ya. Mudah-mudahan bisa difahami Anda semua. Jika Anda semua kurang paham, silahkan video ini diulang kembali. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.